Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Allah semua, dimanapun kalian berada, semoga masih diberikan kesehatan, kenikmatan, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, ya, nikmat sehat walafiat. Karena kali ini kita masih menjalankan ibadah puasa 1416 Hijriah dan nikmat rezeki serta nikmat bersamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, teman sahabatnya dan juga umatnya yang insya Allah yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman Al-Azhabi semua, Ana akan menyampaikan sesuatu tausiah agama yang mengenakan terkait dengan 6 keutamaan membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi menyampaikan 6 keutamaan membaca Al-Quran, yaitu Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyampaikan hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Setidaknya ada 6 hadis. Ada 6 hadis menunjukkan keutamaan yang membaca Al-Quran dan juga menghafalkannya. Yang pertama itu, langsung aja guys ya teman-teman, langsung aja ke topik berikutnya. Yang pertama, Al-Quran menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ya, insya Allah. Karena Al-Quran menjadi syafaat ya. Kalau kalian membaca Al-Quran nih Al-Quran. Misalkan ini Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Nah, kalian baca Al-Fatihah aja itu udah berapa huruf? Udah berapa ayat? Dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Udah 4 ayat. Hurufnya berapa tuh? Oke, banyak deh, hampir 20 tuh. Bismillahirrahmanirrahim tuh hampir 20 lebih ya. Nah, Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat. Kenapa Al-Quran menjadi syafaat hari kiamat? Ya karena Nabi Muhammad dia menyampaikan sesuatu hadis, menyampaikan ya. Imam An-Nawawi kan ada hadis tuh 6 berkenaan dengan membaca Al-Quran dan juga menghafalkannya. Nah, dari Umamah radhiyallahu anhu aku mendengar. Nah, itu Abu Umamah radhiyallahu anhu itu mendengar Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, lanjut, Al-Quran mendapat predikat insan terbaik ya. Dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya kembali. Hadis riwayat Bukhari ya teman-teman. Kenapa Al-Quran? Kenapa kita tuh lebih sebaik-baiknya kita tuh belajar Al-Quran? Nah teman-teman,
kita kalau udah belajar Al-Quran nih, udah belajar Al-Quran, tapi kita tidak membagi ini ilmunya, tidak mendakwahkannya, ya maka itu pelit ilmu, teman-teman. Kenapa pelit ilmu? Karena kita tidak membagi ilmu, tidak menyampaikan ilmu. Kalau kita sudah, walaupun sedikit kita belajar Al-Quran, maka sampaikanlah ilmunya kepada teman-teman kita yang masih belum paham baca Al-Quran. Kenapa? Karena itu akan ya menjadi syafaat di yaumil qiyamah, teman-teman. Tadi di hadis nomor 1, hadis yang pertama tadi yang Anda sampaikan. Yang kedua tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ketiga tuh bersama malaikat di akhirat. Dari Aisyah, Rasulullah SAW, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahir bihi man ma'as safaratil kiramil bararah. Yang artinya orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Nah tuh teman-teman, orang yang membaca Al-Quran sudah mahir, ya sudah jago lah, istilah kata dari kita nih, akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lanjut, yang keempat, mendapat pahala 2 kali lipat. Qala Rasulullah SAW, dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata berat dalam bacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala, maka baginya 2 pahala. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman yang masih belum bisa membaca, yang masih terbata-bata membacanya, maka tetap baca, karena dimana kalian terbata-bata dalam bacanya, nah dalam setiap hurufnya kalian mendapat 2 pahala. Ya, lanjut, Allah akan mengangkat derajatnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan kitab Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kita lanjut aja. Yang keenam, tadi yang kelima, kita yang keenam sekarang. Yang keenam, mendapat pujian dari Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu yanhum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang artinya, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah, kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmat, serta diliputi oleh malaikat, serta Allah sebut di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, kalian mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmat, serta diliputi oleh malaikat, ya, serta Allah sebut di hadapan mereka.
di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu kita diwajibkan membaca Quran. Walaupun tidak wajib, tapi kita inisiatif sendiri, kita membaca Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, gitu teman-teman. Jangan lupa kalian membaca Al-Qur'annya. Sehari boleh 1 kali, sehari boleh 1 halaman, teman-teman. 1 ayat juga boleh ya. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang bisa Ana sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.